SPD menyediakan jasa pasang parabola, servis parabola, dan produk parabola. Tim SPD juga siap melayani pemasangan di seluruh Indonesia. Info selengkapnya ada di deskripsi video ya sob. Assalamualaikum sob, selamat datang kembali di Satelit Parabola Depok. Pada video ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh sobat satelit Parabola Depok di seluruh Indonesia. Terima kasih sobat SPD telah menemani perjalanan channel satelit Parabola Depok selama 1 tahun ini. Mungkin sobat masih ada yang belum tahu ya, kalau dulu saya pernah membuat video perkenalan tentang satelit Parabola Depok, yaitu visi misinya apa, tujuannya apa, dan apa saja video yang saya akan buat di channel ini. Mungkin kita lihat yuk untuk video yang tahun lalu pernah saya buat seperti apa. Halo guys, selamat datang kembali di Satelit Parabola Depok. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu ya, siapa sih saya, sedikit profil saya adalah itu videonya masih cupu banget ya. Kalau zaman dulu itu masih kayaknya masih polosan gitu. Kalau sekarang sudah lebih sudah lebih alay gitu deh pokoknya. Tapi sebenarnya nggak alay juga sih, hanya ingin membedakan dari channel-channel yang lain aja. Jadi seenggaknya biar ada yang berwarna gitu di mukanya, nggak cuma hitam doang, tapi rambut yang berwarna. Jadi di sini biar nggak salah paham, karena masih banyak yang salah paham menelpon satelit Parabola Depok, mengiranya kami adalah provider parabola. Jadi sini saya perkenalkan sekali lagi, mumpung ini adalah tahun pertamanya satelit Parabola Depok. Jadi di sini sobat yang perlu diketahui, satelit Parabola Depok merupakan jasa penyedia layanan pemasangan parabola. Jadi kami juga menyediakan produk-produk parabola. Bukan berarti produk tersebut milik satelit Parabola Depok, tapi produk tersebut merupakan milik provider, misalkan Ninmedia, Cavision, Transvision. Produk mereka yang dititipkan di satelit Parabola Depok untuk dipromosikan. Jadi kami di sini hanya membantu menjualkan produk-produk dari provider TV parabola. Jadi yang perlu diingat adalah kami bukanlah provider. Jadi kami adalah sekumpulan teknisi-teknisi biasa. Jadi kami juga bukan distributor, kami juga bukan perwakilan dari provider. Kami di sini murni hanyalah teknisi biasa. Bedanya, kalau dulu saya masih belum punya banyak teman, sekarang sudah sangat banyak banget teman teknisi di seluruh Indonesia yang bergabung menjadi teknisi SPD. Dimana sekarang teknisi SPD sudah mulai masuk ke pelosok di seluruh Indonesia ya. Jadi teman-teman teknisi di daerah itu mulai bergabung menjadi tim teknisi satelit Parabola Depok. Sehingga kalau ada orderan di luar kota itu saya nggak bingung lagi. Kalau dulu saya bingung bagaimana cara memasangnya di sana. Jadi saya buatkan video panduan untuk pelanggan saya yang di luar kota bisa masang sendiri. Tapi sekarang nggak perlu repot lagi, karena kasihan juga pelanggan yang masang sendiri itu kadang bisa 1 minggu, bahkan 1 bulan rekornya. Itu baru dapat sinyal. Tapi sekarang tim teknisi dari Sobat SPD sudah bisa membantu pemasangan di setiap kota. Jadi di kota-kota pelanggan yang ingin menggunakan jasa SPD itu bisa langsung kontak admin di bawah ya, dan itu bukan kontak saya. Kemudian untuk garansinya atau penanggung jawabnya setiap pemasangan itu, pelanggan wajib mencatat nomor teknisinya. Jadi setiap daerah kan nggak mungkin saya yang benerin ke sana. Jadi teknisi yang masang itulah yang bertanggung jawab untuk garansinya. Dan di sini keuntungannya adalah jika trouble kan saya carikan dengan sistem zonasi yang terdekat dari pelanggan. Maka jika ada trouble, itu teknisnya bisa lebih efisien waktunya untuk ke tempat pelanggan. Oke, sekarang Sobat SPD sekarang sudah tahu ya, kalau channel satelit Parabola Depok ini dibuat oleh teknisi dan untuk pelanggan. Juga untuk sobat-sobat teknisi di daerah yang mungkin membutuhkan informasi tentang dunia satelit, update-update tentang provider parabola. Yuk kita lanjut tentang tujuan channel ini. Awalnya tujuan channel ini adalah mensupport pelanggan-pelanggan dari satelit Parabola Depok. Karena walaupun saya tinggal di Depok, itu banyak juga loh pelanggan-pelanggan dari Riau, Pulau Meranti, bahkan sampai Papua, NTT, NTB, bahkan sampai Malaysia. Dan itu membuat saya kerepotan di saat mereka mengalami trouble. Kalau dulu sih biasanya kita bantu dari video call atau chat WhatsApp melalui foto. Namun karena biasanya trouble-nya itu massal, jadi provider misalkan ada upgrade terus gagal atau apalah, itu menyebabkan seluruh pelanggan yang pasti nggak bisa nonton. Akhirnya saya buatkan videonya di YouTube ini agar semua pelanggan yang mengalami trouble itu tidak perlu antri untuk nelpon saya, tapi bisa langsung fix dengan video yang saya buat. Itu adalah tujuan utama dari video-video yang saya upload di channel ini. Lalu untuk visi misinya dari channel SPD ini adalah saya ingin menginformasikan bahwa di Indonesia itu juga ada provider TV satelit gratis sob. Karena masih banyak banget sampai saat ini. Dari sekitar 2016 itu sebenarnya sudah ada
parabola mini gratis. Kalau parabola jaring yang gratis kan memang sudah dari zaman dulu ya. Tapi kalau parabola mini gratis itu sudah ada di akhir 2015 atau di awal tahun 2016, yaitu pertama diawali oleh Ninmedia. Mungkin untuk sejarah-sejarah ini nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Sehingga saya mempunyai misi supaya masyarakat di pelosok daerah yang kesulitan nonton TV atau tidak bisa memasang parabola jaring yang besar, termasuk di kota-kota kok. Sekarang kota-kota juga sudah sulit untuk menonton siaran UHF karena terlalu banyak gedung, apartemen, dan bangunan-bangunan tinggi. Sehingga itu berdampak buruk pada sinyal analog atau digital. Itu semuanya siarannya rusak. Dan di kota tidak bisa memasang parabola jaring besar karena selain gangguan terrestrial interference dari tower HP atau tower WiFi outdoor, dan space-nya pun itu kadang tidak ada atau tidak muat, tidak cukup. Karena rata-rata rumah di Jakarta itu lahannya sempit sob, terbatas. Jadi kadang atasnya asbes semua. Jadi pondasi untuk meletakkan parabola jaring ini sulit. Karena parabola jaring ini harusnya ditempatkan di dak atau di dinding yang kuat, yang pasti membutuhkan space yang lebih luas. Tapi kalau parabola mini ini bisa ditempatkan di manapun bebas. Nah, karena ketidaktahuan pelanggan tentang parabola gratis, akhirnya banyak pelanggan yang harus sewa TV berbayar atau berlangganan hanya untuk menonton channel lokalnya aja. Karena menurut saya, untuk nonton channel lokal aja kalau harus berlangganan itu sangat mubazir sih kalau buat saya. Karena untuk menonton channel nasional itu harusnya sudah menjadi hak warga negara Indonesia, karena di sana ada sumber informasi juga hiburan untuk rakyat Indonesia. Benar nggak? Jadi di sini visi dan misi saya adalah mengenalkan produk-produk parabola mini gratis tanpa berlangganan, tanpa bayar bulanan. Jadi hanya sekali beli saja sobat bisa menonton channel gratis selama provider tersebut masih eksis. Beda halnya kalau misalkan pelanggan yang memang ingin nonton channel premium atau nonton bola, kalau itu sih wajib isi voucher atau berlangganan. Tapi sekarang isi voucher pun sudah murah banget, bahkan Rp5.000 loh sebulan. Itu rekor paling murah saat ini dipegang oleh Transvision. Saya juga membuat channel ini untuk memberikan informasi ke teknisi-teknisi yang ada di pelosok-pelosok daerah agar mengetahui info-info terupdate dari provider, dari satelit, atau dari apapun yang berhubungan dengan parabola dan nonton TV secara gratis. Namun sayangnya sampai detik ini masih ada aja sih teknisi yang menganggap video-video saya ini membahayakan pekerjaan mereka di luar sana. Padahal justru kalau misalkan sobat sudah bergabung dengan teknisi satelit parabola Depok atau teknisi SPD, itu justru saya mengumpulkan orderan yang ada di luar kota, itu saya berikan ke teknisi-teknisi setempat. Mungkin saat ini baru sebagian teknisi saja yang merasakan manfaatnya. Kalau misalkan sudah pernah dapat orderan dari SPD ya. Sehingga di sini saya berperan sebagai jembatan. Jadi provider ingin menjual produknya, itu menitipkan ke satelit parabola Depok untuk dipasarkan atau diinformasikan ke seluruh rakyat Indonesia. Kemudian informasi tersebut diterima oleh teknisi-teknisi di daerah dan bisa dipasarkan lagi oleh teknisi tersebut. Dan bisa juga pelanggan yang menonton video ini bisa langsung mendapatkan informasi dan order ke satelit parabola Depok, sehingga bisa kami tugaskan teknisi terdekat untuk masang parabolanya di sana. Jadi karena sudah tahu kami bukanlah sebuah provider, kami hanyalah penyedia jasa instalasi parabola, sehingga kalau misalkan parabolanya bermasalah, yang pertama jangan ngomel-ngomel ke kita dulu ya, karena kita juga tidak tahu kendala yang dialami. Karena yang kita tahu hanyalah memperbaiki sinyal parabolanya atau membereskan settingan pada receivernya. Sedangkan untuk isi konten dari provider tersebut merupakan kebijakan dari providernya langsung. Misalkan channelnya hilang atau sistem maintenance yang bikin channelnya rusak-rusak, itu semua merupakan kebijakan dari provider. Jadi channel bertambah atau berkurang itu di luar kuasa teknisi. Jadi walaupun dibayar berapapun, teknisi itu nggak bisa menambahkan channel. Jadi channel yang sudah ada itu kami tidak bisa otak-atik sob. Jadi kalau misalnya ada bola maksa minta dibuka, itu kita nggak bisa, kecuali berlangganan provider yang mempunyai hak siar channel bola tersebut. Oke, kita lanjut. Ini adalah pertanyaan yang sudah mulai banyak nih dipertanyakan, dari mulai teknisi SPD yang menanyakan, terus pelanggan SPD yang menanyakan, juga para subscriber yang menanyakan. Kan sekarang channel sudah 30.000 lebih nih subscribernya. Banyak yang berpikir penghasilannya udah lumayan atau jadi YouTuber itu auto kaya. Jadi di sini saya ingin kita buka-bukaan deh, kita lihat berapa yang saya dapat dan sebesar apa sih bayangan sobat dan dibandingkan dengan faktanya. Nanti sobat bisa lihat sendiri. Jangan di skip videonya ya, kita lihat supaya tidak ada misinformasi di sini. Tapi yang perlu sobat ketahui di awal adalah saya tinggal di Depok ini, baru masuk provider IndiHome, dan waktu pendaftaran itu kan mau nggak mau pakai triple play, jadi harus 3, internet,
telepon, dan TV. Itu setidaknya menghabiskan sekitar 500 ribuan kurang lebih ya, itu per bulan sob. Terus ditambah lagi HP yang buat saya rekam, yang merekam itu sempat 2 kali. Jadi pertama HP yang saya buat merekam itu udah pecah berapa kali layarnya karena saat proses perekaman, dan laptop saya yang sudah tua memang karena peninggalan pekerjaan zaman dulu waktu dapat laptop kreditan itu ternyata sudah tidak sanggup untuk memproses videonya. Jadi sebenarnya banyak juga pengeluaran saya untuk semua ini. Yuk kita lanjut aja, cek apakah semua yang dikeluarkan itu sebanding dengan apa yang saya dapat. Dan di sini sobat perlu ketahui, saya juga hanyalah teknisi biasa. Saya bukanlah seorang yang bekerja di perusahaan tertentu. Jadi benar-benar saya merupakan serabutan biasa seperti kawan-kawan teknisi yang lain. Yuk tanpa berlama-lama lagi kita lihat hasil dari setahun channel Satelit Parabola Depok dengan 30.000 subscriber. Berapa sih dapatnya? Terima kasih telah menonton video ini. Dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen ya sob, agar channel Satelit Parabola Depok ini tetap eksis di YouTube. Terima kasih.